Injil menekankan perbuatan Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, "It is finished." Amin. Sudah selesai. Injil tidak pernah menekankan, menitik beratkan kepada perbuatan. Anda harus melakukan ini supaya Anda seperti ini. Tapi Injil memberitahukan, kalau Anda mau ini, Anda percaya kepada Yesus yang telah mati bagi dosa-dosamu dan dibangkitkan untuk pembenaranmu. Amin. Dan hari ini oleh Yesus Kristus, oleh imanmu, kamu sudah diselamatkan. Titik. Amin. Anda sudah sembuh, Anda sudah diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menikmati kabar baik dengan tema memerintah dan berkuasa. Mari katakan bersama-sama, memerintah dan berkuasa. Iya, saya minta tolong slide-nya. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bersama hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu, dan gereja Tuhan mulai menikmati satu kehidupan yang baru di dalam perjalanan mereka, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam pekerjaan dan kuasa urapan Roh Kudus. Ya, nah, Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat. Sebentar. Oh, berarti dijalanin aja ya. Slide berikutnya. Nah, kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Bapak Ibu, dikatakan demikian, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Katakan bersama-sama, kuasa. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh kuasa itu kita akan menjadi saksi. Katakan bersama-sama, saksi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saksi ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap sebuah peristiwa. Bahkan saking pentingnya ketika ada satu peristiwa yang sangat penting, saksi ini mesti dijaga, saksi ini mesti dilindungi. Nah, saksi ini, Bapak Ibu, dia adalah seseorang yang menyaksikan secara langsung. Ya, menyaksikan secara langsung ada di sebuah peristiwa itu dan dia terlibat di dalam peristiwa itu. Ya, dia menyaksikan, dia ada di kejadian tersebut. Itu namanya saksi. Dan bersukacitalah hari ini Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak hanya mendengar kedahsyatan Tuhan yang Tuhan ceritakan melalui Injil, bahkan di perjanjian-perjanjian yang lama, bagaimana Tuhan membelah lautan, bagaimana Tuhan memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan di hari ini Tuhan mau Anda dan saya mengalaminya sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan mau kita gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita tidak hanya mendengar apa kata orang, kita tidak hanya membaca kisah-kisah di mana Tuhan begitu hebat dan begitu kuat, penuh kuasa. Dia yang pernah meredakan badai, dia yang pernah membangkitkan orang mati. Sudah 4 hari 4 malam, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya orang ini sudah hampir membusuk. Tetapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang mati sekalipun, Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Amin. Dan hari ini kabar baik bagi kita, Roh Kudus dicurahkan bagi Anda supaya Anda bisa menjadi saksi. Artinya apa? Anda bisa menceritakan melalui pengalaman Anda, bukan melalui apa kata orang. Sehingga Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan Anda dan saya, di dalam gereja kita juga. Amin. Bagaimana melalui perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat ini, kita bisa menceritakan Tuhan kepada banyak orang. Dan banyak orang bisa percaya karena kesaksian kita. Amin, jemaat Tuhan. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sudah digenapi. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kapan? Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Artinya kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar atas Yerusalem, Bapak Ibu Saudara,
3.000 orang diselamatkan. Berapa banyak jemaat? 3.000 orang. Coba kasih tos kiri kanannya dengan tinju ini, tos ala COVID, katakan 3.000 orang diselamatkan. Dan melalui 3.000 orang itu, hari ini kita semua juga boleh menikmati keselamatan itu. Waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar atas Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, Yerusalem ini terletak di pegunungan Sion, ya. Kalau kita cek di Wikipedia, di Google, ya, Yerusalem ini letaknya di Gunung Sion, ya. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang diselamatkan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, sebelum Roh Kudus dicurahkan, ada satu masa yang penting, di mana bangsa Israel pada waktu itu meminta hukum dari Tuhan. Mereka berkata, Musa, beritahukan kepada Tuhan, berikan semua peraturan dan ketetapannya, maka saya akan melakukannya, maka kami akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan memberikan hukum Taurat itu. Di atas gunung Sinai, Tuhan bertemu dengan Musa, lalu Tuhan memberikan hukum Tauratnya. Dan Anda tahu ketika hukum Taurat diberikan, 3.000 orang binasa, 3.000 orang mati. Mari kita lihat ayatnya berikutnya. Keluaran 13 ayat yang ke-38. Ya, ini ayatnya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Jadi ketika Musa terima hukum Taurat, Bapak Ibu, nah Musa turun dari pegunungan, lalu Musa melihat bangsa Israel. Dan mereka pada waktu itu membuat patung lembu emas. Dan waktu itu Musa marah sekali. Dan lalu Musa menyuruh Bani Lewi, dan Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Dan pada hari itu, tewaslah kira-kira berapa banyak saudaraku? 3.000 orang dari bangsa itu. Ketika hukum Taurat diberikan di atas gunung Sinai, 3.000 orang binasa. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, 3.000 orang diselamatkan. Pelayanan hukum Taurat memimpin kepada kematian, tetapi pelayanan pemberitaan kabar baik, pelayanan Injil kasih karunia membawa kehidupan. Yang percaya katakan amin. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini Anda merasakan ada sesuatu yang rasanya kurang baik dalam hidupmu, bisnismu, rumah tanggamu, pernikahanmu, atau hubunganmu dengan orang-orang yang kau kasih sepertinya sedang tidak baik, dengarkanlah Injil, dengarkanlah kabar baik, sebab pelayanan yang memimpin kepada kasih Tuhan itu akan memberikan kehidupan. Katakan bersama-sama, kehidupan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda mendengarkan kabar baik, hal-hal yang mulai mati dalam hidupmu, mungkin kesehatanmu, mungkin bisnismu, keuanganmu, apapun, Tuhan akan meniupkan kehidupan di dalamnya. Amin. Anda akan melihat hal-hal yang selama ini sulit terjadi dalam hidupmu, tiba-tiba terjadi dengan begitu mudah, begitu cepat, melampaui apa yang kita bisa pikirkan, bayangkan, dan yang kita bisa rencanakan. Amin. Karena kita tahu yang mengerjakan bukan kita, yang mengerjakan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Mari beritahu kiri kananmu, katakan Tuhan sangat menyayangimu. Amin. Nah, saya percaya Tuhan juga sangat mengasihi gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini gereja kita mulai terisi dengan fasilitas-fasilitas yang begitu baik. Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau kita menginginkan sesuatu, Tuhan sudah sediakan lebih dahulu. Kita tinggal menikmati saja, termasuk kolam baptisan ini. Jadi waktu mau baptisan, kita kan biasa baptisan di kolam renang Adenia, ya. Juga dulu saya pernah lihat file-file gereja kita yang lama pernah baptisan di kolam Royal Family. Nah, saya pikir kalau ke Adenia kejauhan, ini coba ke Royal Family. Tapi di perjalanan dari tempat ini menuju ke sana, kok hati saya itu pengen gitu. Jemaat ini dibaptiskan di rumahnya, di gereja. Kita sudah punya gereja.
Banyak orang mereka bergumul untuk punya tempat ibadah seperti ini. Dan mari saya pengen itu kita memaksimalkan tempat kita, rumah kita sekalipun tidak sebesar rumah-rumah yang lain. Tapi kita bisa menikmati rumah ini bersama-sama. Amin. Nah, saya rasanya itu nggak nyaman gitu melanjutkan perjalanan. Tapi akhirnya saya ke sana, saya tanya-tanya, ternyata kolamnya masih ditutup. Dan kemungkinan tanggal 30 awal bulan Juni itu baru dibuka. Tetapi kan kita nggak berani spekulasi. Akhirnya saya pulang dan saya percaya ini adalah pimpinan Tuhan. Saya bilang ke teman-teman pemimpin, saya bilang kita baptiskan jemaat di gereja kita saja. Dan kita siapkan kolamnya, ya. Semua ini kita jiplak Bapak Ibu ya dari gereja-gereja yang besar, lebih besar dari kita, dan mereka menggunakan kolam seperti ini. Jadi percayalah sekalipun belum dites ya. Tadi Pak Yakub kan cek lalu tanya, sudah dites belum? Wah, belum Pak. Kita tesnya waktu masih kosong, belum ada airnya, cukup 2 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah bahwa kolam ini sudah dipergunakan oleh banyak gereja. Bahkan di gereja-gereja luar negeri, mereka juga menggunakan kolam yang sama dengan kita. Jadi ini standarnya internasional Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ya Anda nggak perlu ke luar negeri ya. Di sini Anda menikmati baptisan dengan kolam yang baik dan begitu indah. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, kabar baik Injil yang memerdekakan yang kita nikmati bersama-sama juga akan bekerja bagi kita, bagi jemaat di tempat ini, bagi gereja ini. Sehingga satu kali nanti, nggak lama kita akan membangun bersama-sama. Amin. Ya, kita akan pindah di lantai 2, kita tata dengan begitu indah. Bapak Ibu Saudara, ya rancangannya sedang dibuat, nanti akan di-share ke jemaat, kita doakan sama-sama. Ya, nanti tinggi plafonnya Bapak Ibu Saudara nggak segini, tingginya kurang lebih 6 meter. Ya, wah jadi kelihatan megah sekali. Dan kita siapkan semuanya supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya orang-orang luar itu tertarik masuk ke kita. Bukan karena indahnya tempat ini, tetapi indahnya pembawa kabar baik. Amin. Haleluya. Anda bisa membayangkan setiap hamba-hamba Tuhan berdiri di tempat ini, memberitakan kabar baik, dan kabar baik itu memerdekakan setiap orang. Sehingga kita berdoa setiap orang yang masuk ke tempat ini mereka keluar dengan membawa kesembuhan, kesehatan, kemenangan, kelepasan, kemerdekaan. Seperti yang Tuhan janjikan bagi kita, bahwa tahun ini adalah tahun Yobel. Amin. Tahun ini adalah tahun kemerdekaan, tahun kemenangan, tahun kelepasan. Bagi semua umat-umat yang dikasihnya, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua penyakit, selama penyakit itu masih punya nama, Bapak Ibu Saudara, penyakit itu harus takluk dan tunduk di bawah nama Yesus. Amin. Selama sakit penyakit itu masih punya nama, penyakit itu harus tunduk, takluk di bawah nama Yesus. Amin. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda menyerukan nama Yesus, sakit penyakit dihancurkan. Hal-hal yang tidak baik disingkirkan oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dan kapan Dia mengasihi kita? Bukan hanya ketika doa-doa kita dijawab Bapak Ibu Saudara. Sehingga kadang iblis memiliki kesempatan untuk mengintimidasi kita. Ketika doa-doa kita sepertinya tidak segera dijawab oleh Tuhan. Lalu ada pikiran dan perasaan, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah doa saya ini kurang begitu hebat? Apakah saya sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang perlu saya selesaikan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan hari ini dan sampai kapanpun Anda sudah sempurna di hadapan Yesus. Amin. Bapa sudah puas kepada Anda sehingga doa Anda dijawab atau belum dijawab, karena Tuhan tidak akan pernah tidak menjawab doa anak-anaknya. Semua doa pasti dijawab. Katakan bersama-sama, pasti dijawab. Pak Vincent kok bisa bilang seperti itu? Ini bukan perkataan saya. Anda bisa cek di kisah anak sulung dan anak bungsu yang nanti saya akan sampaikan melalui khotbah ini. Bagaimana anak bungsu yang nakalnya setengah mati, yang begitu rusak hidupnya. Dia minta kepada bapaknya, "Bapak, berikan sebagian warisan
yang menjadi milikku hari ini kepadaku. Wah, ini kan kurang ajar Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya belum meninggal, anaknya sudah datang minta warisan bagiannya. Dan ketika kita menjadi orang tua, ketika ada anak kita yang kurang bisa, maksudnya perbuatannya kurang baik Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang kepada kita minta bukan cuma uang yang banyak, tetapi bagian warisannya, artinya setengah milik kita diminta kepada dia. Apakah Anda memberikannya? Anda tahu bahwa anak itu adalah anak yang belum bisa diatur, belum bisa dewasa, tingkah lakunya masih sulit diatur, dan tiba-tiba datang kepada Anda, Pak, Ma, Ayah, Ibu, Bapak, warisan yang buat aku, tolong kasihin aku sekarang. Anda mau memberikannya? Ada bapak-bapak yang mau memberikannya? Kalau ada bisa angkat tangan. Saya juga gak berani. Mikir, Bapak Ibu Saudara, mikir. Jangan-jangan nanti malah ndak karuan ini hidupnya, betul nggak? Ya toh. Uang yang gini aja sudah nggak benar, apalagi dikasihin. Tetapi Anda coba cek di Lukas pasal 15, nanti kita akan lihat. Bapaknya tetap memberikannya. Makanya Yesus berkata, kalau Bapak di dunia yang jahat tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Amin. Kalau permintaan yang salah, Bapa memberikannya, apalagi permintaan-permintaan untuk kebaikan atas hidupmu. Amin Bapak Ibu. Untuk anak-anakmu, untuk masa depan keluargamu, untuk menantu dan cucu-cucumu, Yesus pasti memberikannya. Haleluya, semuanya berkata amin. Yuk katakan amin. Katakan doaku pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi kita ini tenang Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan ini tenang. Nah Bapak Ibu Saudara kembali lagi ke firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sudah diberikan, artinya apa? Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Katakan kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Ya. Nah, kuasa ini untuk apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang kalau berkhotbah tentang kuasa, kamu akan diberikan kuasa, memegang ular tidak akan kena racun. Kamu akan meminum racun maut tapi tidak akan mati. Ya kan? Terus kuasa kamu menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan disembuhkan. Waduh, kuasa-kuasa yang luar biasa. Tapi saya mau beritahukan hari ini ada satu kuasa yang Tuhan sering tekankan kepada kita. Bukan hanya kuasa menyembuhkan orang sakit, tapi kuasa menyembuhkan orang sakit, kuasa menang atas maut itu sebenarnya sudah masuk dalam satu kuasa ini. Kuasa yang sering ditekankan di dalam Injil, di dalam perjanjian baru. Bahkan di awal-awal pelayanan Yesus, kuasa ini langsung disebutkan. Kuasa apa itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat. Nah, hari ini Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kuasanya telah diberikan bagi kita. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang telah menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang percaya dan menerima Yesus diberinya kuasa. Katakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Sekarang beritahu kiri kananmu, kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah. Wow. Bapak Ibu, sepertinya ini satu kalimat yang mungkin biasa. Tetapi coba Anda coba resapi, bayangkan dan pikirkan. Kalau sebelumnya Anda menjadi anak dari sebuah keluarga yang serba terbatas dan sangat terbatas dalam segala hal, baik dalam keuangan, dalam semua hal. Keluarga Anda ini sangat terbatas sekali, minim sekali. Mau makan aja sulit. Tiba-tiba ada seorang yang sangat kaya, seorang yang kaya raya. Bahkan tidak ada satupun yang tidak bisa dia miliki di seluruh dunia ini. Semua bisa dia beli, semua bisa dia miliki. Lalu tiba-tiba dia datang ke rumah kita
Dan dia bilang, hari ini kamu adalah anakku. Aku mau jadi orang tua bagimu. Rasanya gimana Bapak Ibu? Enak? Enak atau enak tenan? Hah? Enak tenan Bapak Ibu saudara. Nanti satu kesempatan saya akan ceritakan bagaimana kami juga ada seseorang yang dikasih oleh Tuhan, anak Tuhan, yang mau membagikan hidupnya bagi keluarga kami. Sehingga kami bisa menikmati berkat yang jauh lebih baik dari keluarga anak Tuhan ini, Bapak Ibu saudara. Dan kami dibimbing, dibina Bapak Ibu saudara. Mereka menginvestkan sebagian hidup mereka untuk kami. Mereka menganggap kami ini adalah keluarganya. Nah Bapak Ibu saudara, ini menjadi satu kebahagiaan. Dan saya mau katakan hal-hal ini tidak bisa menandingi kebahagiaan di mana Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa Anda semua adalah anak-anak yang dikasihnya. Amin. Anda adalah anak-anak Tuhan. Kapan Bapak Ibu saudara ketika kuasa itu diberikan? Kapan kuasa itu diberikan? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini kita semua orang-orang di seluruh dunia merayakan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi gerejanya. Kuasa itu sudah diberikan. Kuasa apa Bapak Ibu saudara? Kuasa untuk menjadikan kita semua anak-anak yang dikasihinya. Amin. Haleluya. Anak-anak yang dikasihinya. Dan Anda tahu sebagai seorang anak, hidup kita bukan lagi menjadi tanggung jawab kita. Hidup seorang anak-anak itu menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Sekalipun Anda sudah lansia, sekalipun Anda sudah dewasa, Anda sudah menikah, Anda sudah memiliki anak, bahkan Anda sudah memiliki banyak cucu. Tapi saya beritahukan, semua kita di hadapan Tuhan, kita semua adalah anak. Katakan kiri kananmu, beritahu kamu adalah anak. Ya, anak. Bapak Ibu saudara coba pulang, kalau anaknya gak ada di tempat ini, pulang tanya, nak, besok bayar uang sekolah, ya besok bayar SPP, kamu kira-kira ada duit gak? Gitu. Kamu rencananya mau kerja apa nak? Ya. Kamu bisa nabung berapa? Gak mudeng mereka Bapak Ibu saudara. Mereka taunya pengen permen minta, betul ya Queen ya? Ya kan? Gak mungkin bapak mamanya ngomong, Queen, kamu sudah punya uang berapa? Sebentar lagi bayar SPP loh. Enggak. Kalau perlu orang tuanya kerja sedemikian rupa, tapi bukan kerja keras seperti dunia. Amin. Kita ditetapkan untuk kerja dengan restful soul. Amin. Jiwa yang rest. Jadi kerjanya itu nyaman. Jadi waktu enggak menghasilkan, enggak stres Bapak Ibu saudara. Amin. Nah saya lihat dari tempat ini enggak ada wajah-wajah yang stres. Haleluya. Coba pastikan lagi perkataan saya, lihat kiri kanan, pastikan benar enggak? Ada enggak wajah-wajah yang stres? Coba cek, enggak ada. Semuanya tersenyum. Haleluya. Bapak Ibu saudara, amin. Dahsyat. Kalau kita kerja dengan jiwa yang rest, itu enak. Bapak Ibu saudara. Enggak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Kita kerja aja. Tetapi hasil dari pekerjaan kita tidak akan pernah menjamin kehidupan kita. Hidup kita dijamin sepenuhnya oleh kebaikan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Berikutnya. Semua orang, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, katakan bersama-sama, anak Allah. Haleluya. Hari ini Roh Kudus telah dicurahkan. Dia tinggal di dalam kita. Dia memimpin kita. Dan orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia disebut anak Allah. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita belajar orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu siapa Bapak Ibu saudara? Orang-orang yang suka mendengarkan kabar baik. Siapa mereka yang suka mendengarkan kabar baik? Kita semua jemaat di tempat ini. Amin. Nah, orang-orang yang suka mendengarkan Injil, orang-orang yang suka mendengarkan kabar baik, Alkitab menyebut mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah ini bukan berbicara tentang orang-orang yang suci, kudus Bapak Ibu saudara. Kalau berdiri di mimbar ini
rasanya merinding gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu pakaiannya dari atas, dari baju, celana, sepatu semuanya putih. Waduh, bukan berbicara tentang seperti itu. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah bukan berbicara tentang perbuatan. Sekali lagi saya tekankan, Injil tidak pernah menekankan perbuatan. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Injil menekankan perbuatan Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, it is finished. Amin. Sudah selesai. Injil tidak pernah menekankan, menitik beratkan kepada perbuatan. Anda harus melakukan ini, supaya Anda seperti ini. Tapi Injil memberitahukan, kalau Anda mau ini, Anda percaya kepada Yesus yang telah mati bagi dosa-dosamu dan dibangkitkan untuk pembenaranmu. Amin. Dan hari ini oleh Yesus Kristus, oleh imanmu, kamu sudah diselamatkan. Titik. Amin. Anda sudah sembuh, Anda sudah diberkati. Sekalipun Anda masih melihat pekerjaanmu dalam kondisi yang tidak baik, katakan, kondisi pekerjaanmu tidak menentukan siapa Anda di dunia ini. Amin. Dan apa yang Anda lakukan tidak pernah menentukan siapa Anda di dunia ini. Tetapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itulah yang menentukan Anda dan saya hari ini di dunia ini. As Jesus is, sama seperti Yesus ada hari ini, demikianlah Anda dan saya hari ini. Yesus sehat, Yesus kuat. Demikianlah Anda dan saya hari ini kuat, sehat. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa hari ini kuasa kesembuhan mengalir dengan begitu luar biasa di tempat ini. Amin. Sehingga saya percaya ketika Anda keluar dari tempat ini, sakit penyakitmu sudah tidak ada lagi di dalam tubuhmu. Anda bisa cek lab, cek ke dokter. Dan Anda bisa pastikan apa yang Tuhan kerjakan hari ini di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Anda sudah sembuh. Amin. Di dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat berikutnya. Sebab Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Yuk katakan bersama-sama kalimat ini yang dikasih warna tebal. Bersama-sama 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita ganti kata kamu menjadi nama kita masing-masing. Bersama-sama dengan suara yang terbaik, dengan hati yang terarah kepada Yesus. 2, 3. Sebab Vincent tidak menerima roh perbudakan yang membuat Vincent menjadi takut lagi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ketakutan dimulai dari perbudakan. Ya, perhatikan. Ketakutan dimulai dari perbudakan. Perhatikan bangsa Israel. Mereka begitu ketakutan ketika mereka mau keluar dari Mesir. Bahkan ketika mereka baru saja keluar dari Mesir. Hidup mereka penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka bilang, Musa, ngapain kamu bawa kami ke tempat yang kering seperti ini? Dulu waktu kami masih di Mesir, kami bisa makan, kami enggak kelaparan. Mereka enggak ngerti, mereka sedang dibawa Tuhan ke tanah yang jauh lebih baik daripada yang dulu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perbudakan selalu membuat ketakutan. Perbudakan menghasilkan ketakutan. Ketakutan selalu dimulai dari perbudakan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang tanpa disadari, mereka mengizinkan ini loh, roh perbudakan ini menguasai, mengikat, membelenggu kehidupan mereka. Dari pikiran, jiwa, sampai kepada perasaan mereka. Apa yang saya sebut dengan roh perbudakan? Kalau enggak kerja, enggak bisa punya uang, enggak bisa makan. Kalau kamu enggak berusaha lebih keras, bagaimana mungkin masalahmu bisa selesai? Kalau kamu tidak melakukan lebih lagi, bagaimana nanti dengan hutang-hutangmu? Kalau kamu tidak melakukan lebih lagi, bagaimana nanti dengan masa depan pendidikan anak-anakmu?
Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya sebut dengan roh perbudakan. Satu kekuatan yang terus menguasai kita, mendrive kita, ya kan? Memaksa kita, mau tidak mau kita harus ada di dalam jalan itu. Nah, berapa banyak orang di luar sana, bukan kita di tempat ini. Kita tahu, kita percaya, kita dipimpin oleh roh Allah. Amin. Bukan roh perbudakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi mereka bekerja begitu keras. Mereka menghalalkan segala cara Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka mentok dengan kekuatan mereka, mereka nggak punya jalan lagi untuk memperoleh lebih lagi. Yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Merugikan orang lain, mencelakai orang lain, dan banyak hal. Kenapa? Karena mereka diintimidasi setiap saat, setiap pagi, siang, dan malam. Di dalam pikirannya, jiwanya, rohnya selalu dibisikkan. Kalau kamu nggak ini, kalau kamu nggak ini, kalau kamu nggak ini, kalau kamu nggak ini, bagaimana mungkin? Kalau kamu nggak ini, bagaimana nanti anak-anakmu, menantu dan cucu-cucumu? Jadi kita dibuat takut, stres, khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang di luar sana, mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan sampai satu titik mereka tidak berdaya. Dan ketika ketidakberdayaan mereka ini tembus, Bapak Ibu Saudara, nanti akhirnya bisa menjadi orang yang full sukacita, ketawa sendiri, ya kan? Jalan-jalan di jalan sendirian. Beberapa waktu yang lalu ada orang ya dengan pakaian lusuh jalan. Lihat. Saya bilang, wah ini belum gila ini. Ini masih terganggu jiwanya. Bapak Ibu Saudara, saya panggil kasih teh hangat gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang di luar sana, apalagi kondisi yang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Banyak perusahaan besar yang gulung tikar. Banyak orang-orang yang dulu kuat sekarang mulai bingung dan panik. Tetapi saya beritahukan, saya berikan kabar baik. Tolong semua jangan pasang wajah serius, amin. Ya, tetap tersenyum. Kenapa? Karena Anda di dalam perlindungan yang maha tinggi, amin. Saya ini cuma cerita yang di luar kita. Tapi bagi Anda dan saya, kita dipimpin oleh Roh Allah, amin. Sehingga kita tidak lagi fokus dengan apa yang kita lakukan, tapi kita fokus dengan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dan Yesus berkata bahwa semua yang kita butuhkan dan perlukan, bahkan masa depan kita sudah tersedia, sudah selesai. Amin. Bahkan tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk menantu kita, bahkan sampai cucu keturunan-keturunan di bawah kita. Anak cucunya pasti tidak akan. Amin, haleluya. Itu janji Tuhan loh bagi kita. Saya cuma pegang janji ini. Sejak awal saya menikah, Tuhan, bahkan saya sering khotbahkan kepada jemaat. Sekalipun kalau kamu belum punya pacar, belum punya istri, belum punya anak, bahkan cucu, Alkitab sudah mendahului janji sama kamu. Karena Alkitab tidak pernah, Tuhan tidak pernah melihat kenyataanmu. Tuhan melihat engkau seperti dia melihat masa depanmu. Amin. Dia sudah tahu jauh ke depan tentang hidupmu. Dia sudah take care semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Caranya gimana? Gak mudeng. Serahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan akan bekerja memimpin kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi kamu, Bapak Ibu Saudara, nah ayat ini tidak berhenti kepada ketakutan. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kaget kalau kita di luar sana ketemu banyak orang yang ketakutan. Orang-orang yang khawatir, cemas akan bisnisnya, akan pernikahannya. Sebab kalau keuangan terganggu, keluarga terganggu, anak-anak jadi korban. Dan semuanya itu muter. Jangan kaget, karena di dunia, di luar kita, ya, mereka masih dikuasai oleh roh perbudakan ini. Hanya di dalam Yesus kita dimerdekakan dan dilepaskan. Amin. Kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Nah berikutnya, tetapi Tuhan membuat perbedaan, Tuhan membuat perbandingan antara mereka yang belum percaya Yesus, mereka yang belum menerima Roh Kudus, dengan orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Tetapi sebelumnya,
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Mari katakan bersama-sama kalimat ini, kata kamu diganti dengan nama kita. Bersama-sama, 2, 3. Tetapi Vincent telah menerima roh yang menjadikan Vincent anak Allah. Amin. Haleluya. Coba kasih tahu kiri kananmu. Saya suka sekali dengan ini karena kita mau mengingatkan. Katakan kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Don't worry, be happy. Sekali lagi katakan don't worry, be happy. Ya, keep smile, keep smile. Don't worry, be happy, keep smile because you are blessed. Wah, ini komplit sudah. Ya, karena di tempat ini ada happy, ada blessing. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang dahsyat sekali. Ya. Don't worry, be happy because you are blessed. Karena kita ini orang-orang yang diberkati. Bukan karena apa yang kita lakukan. Sehingga kalau pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil, jangan stres, jangan takut dan khawatir. Amin. Sebab hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat ya, sertai setiap langkahku ya. Hidup kita ini juga ditentukan oleh firman. Saya salah nyanyi lagu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, perkataan Tuhan. Berikutnya, oleh roh itu, roh yang telah diberikan kepada kita, yang hari ini sudah dicurahkan bagi kita. Oleh roh itu, kita semua bisa berseru. Sama-sama katakan, ya Abah, ya Bapa. Amin. Dalam budaya bangsa Israel atau Yahudi, kata-kata ya Abah, ya Bapa ini seperti gini loh. Papa gitu. Bapak, ayah gitu. Jadi Cleon itu saya senang. Kita punya kebiasaan kalau saya lihat dia dari jauh, saya lihat tatap matanya, dia langsung mudeng. Dia lari, saya buka tangan, lalu saya gendong dia. Wah, itu waktu-waktu yang dia paling senang, Bapak Ibu Saudara. Sudah nggak ada yang lebih menyenangkan dari hal itu. Nah, itu kadang dia pernah ngomong, waktu saya dari bawah kan naik ke atas gitu, dia keluar dari pintu dia. Papi gitu, terus saya peluk dia. Padahal cuma sebentar loh, 2-3 jam gak ketemu, dia di atas, saya kan di bawah. Cleon kangen sama papi. Nah, kata-kata papi itu, dan kata itu mengyang-yang di kepala saya. Setiap kali ada kata itu, di pikiran saya ada banyak hal. Ya, apakah anak saya butuh bantuan? Apakah anak saya memerlukan sesuatu? Apakah intinya anak saya sedang membutuhkan saya? Nah, ya Abah, ya Bapak. Ini seperti seruan yang demikian ketika Anda mengucapkan kata-kata ini. Hati Bapak itu bergetar. Dia nggak bisa konsen. Yang dia tahu anaknya sedang memanggil namanya. Dia mesti melakukan sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu akan menyaksikan kepada dunia ini bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh itu akan menyaksikan diri kita bahwa kita anak-anak Allah. Anda bisa menggambarkan bagaimana kondisi Allah? Dia begitu kaya, dia begitu mulia, dia begitu kuat, dia begitu sehat, dia begitu sempurna. Dan Roh Kudus itu akan menyaksikan diri kita kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Coba. Dengan cara Roh akan melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Dalam kehidupan kita. Supaya melalui perkara-perkara yang besar ini, dunia bisa mengenal kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bagaimana mungkin dunia mengenal kita sebagai anak-anak Allah kalau hidup kita masih terpuruk, kita masih terbatas, kita masih terbelenggu, kita sakit-sakitan. Bagaimana dunia bisa mengenali kita sebagai anak-anak Allah kalau keadaan kita tidak jauh lebih luar biasa. Kalau dunia bekerja 8 jam untuk upah 1 hari.
Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bekerja 10 jam tidak mendapatkan upah 1 hari, bagaimana bisa dunia mengenal kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hari ini saya membangkitkan Anda. Biarkan roh itu bekerja dalam hidupmu. Amin. Seluas-luasnya. Melalui hikmat, melalui ide-ide. Supaya Anda tidak harus bekerja 8 jam untuk upah 1 hari. Atau mungkin Anda bekerja sama 8 jam. Tapi upah untuk 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun. Bahkan upah itu sudah Dia sediakan sampai untuk keturunan-keturunan kita. Amin. Haleluya. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang anak, Alkitab di dalam Perjanjian Baru khususnya mencatat dengan 3 sebutan. Kalau kita di Indonesia, di bahasa Inggris kan ada son, children, ya. Terus apa lagi? Nah, kalau di bahasa Indonesia anak-anak kecil, ya, balita, batita. Nah, di bahasa asli Yunani, nah ini coba. Oke, kita lompat. Penulisan anak di dalam bahasa Yunani, ini nanti kita evaluasi lagi Bapak Ibu Saudara ya, jadi teksnya kekecilan. Nah, ada 3 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama nepios, artinya bayi atau anak kecil ya. Kemudian uhios, anak yang sudah dewasa atau dewasa. Nah, yang ketiga teknon, anak-anak ya, kayak seusia mungkin anak-anak biasa di atas balita, jadi anak-anak remaja. Jadi ada nepios, bayi, anak kecil. Ada uhios, anak yang sudah akil balik, yang sudah lewat 17, yang sudah dewasa gitu. Nah, ada juga teknon. Nah, nepios ini ditulis di Galatia 4 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang dimaksud ialah Galatia pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Jadi selama seorang anak dari orang kaya yang orang tuanya sudah meninggal dan anak ini disebut menjadi ahli waris tapi belum dewasa, Alkitab berkata sedikit pun anak itu tidak jauh berbeda dengan seorang pembantunya, hambanya, wakil dari orang tuanya. Anda bisa memahami maksud ini Bapak Ibu Saudara? Jadi kata anak disebut dengan nepios, anak kecil, bayi. Jadi misalnya gini, kita nggak usah ngomong meninggal ya. Kita kerja, kita ini kaya raya. Nah, anak kita masih baby. Lalu kita siapkan apa? Seorang pembantu, seorang baby sister. Nah, kita titip kepada mbak ini kan. Mbak, nanti kalau si Nyonyo ini butuh apa-apa, kamu siapin aja ya. Ini. Bapak Ibu Saudara, sekalipun anak ini, Nyonyo ini, anak dari orang tua yang sangat kaya, tetapi dia tidak bisa melampaui daripada mbaknya. Karena apa? Suplai kita itu hanya terbatas kepada mbaknya. Dia minta susu ya sebatas yang kita kasih susu untuk lewat mbaknya ini. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Misalnya kita tinggalin susunya 2 botol. Sudah nggak ada susu lagi. Lalu anak ini nangis, kasih 1 botol. Nangis, kasih 1 botol. Nangis lagi, ada botol lagi? Nggak ada. Karena orang tuanya cuma kasih berapa? 2 botol. Artinya seperti itu. Jadi anak ini sekalipun dia kaya raya, tapi kalau dia masih anak kecil, dia tidak pernah lebih daripada pengawasnya. Paham Bapak Ibu Saudara? Paham? Nah, sama, kita punya mobil, kita punya motor, tapi anak kita masih balita. Gak mungkin kita kasih dia naik motor, gak mungkin. Dia gak akan bisa menikmati harta kekayaan kita. Nah, itu nepios. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, uhios. Anak yang sudah dewasa, anak dewasa, itu ditulis dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Tolong kita bisa menyimak bagian terakhir ini. Dan karena kamu adalah anak, nah Galatia 4 ayat 6, kata anak ini ditulis dalam bahasa asli uhios, bukan lagi nepios, ya. Uhios, katakan bersama-sama uhios. Nah, anak dewasa, ya. Dan karena kamu adalah uhios, anak dewasa, maka Allah menyuruh roh anaknya, roh Yesus, di situ ditulis juga dengan kata-kata uhios. Jadi memang ini mirip dengan as Jesus is so are we. Ya, sama seperti Yesus demikian kita. Yesus itu adalah anak Allah, uhios, anak yang sudah dewasa. Demikian juga kita, uhios. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka Allah menyuruh roh anaknya dalam hati kita untuk berseru, Papa, gitu ya kan. Wow. Nah, yang ketiga teknon, anak-anak. Ya, anak-anak biasa.
Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepada anaknya. Anaknya ini yang dimaksud anak sulung. Ya, anak sulung ini dia tiba-tiba datang dari ladang, lalu dia dengar di rumahnya, loh kok ada musik, kok ada jeduk. Terus dia tanya sama pembantunya, di rumah papa ada apa ini? Lalu pembantunya bilang, papamu sedang pesta. Loh, pesta untuk apa? Pesta untuk adikmu yang kemarin hilang sekarang sudah pulang. Nah lalu dia datangin papanya, anak sulung ini, anak nomor 1. Pah, gimana sih? Saya ini ikut papa sudah sekian lama, bahkan adik meninggalkan, saya tetap ada untuk papa. Sampai hari ini papa belum pernah menyembelih seekor lembu pun untuk saya. Masa anak papa yang nomor 2, adik kita yang rusak, berantakan, yang bejat dalam tanda kutip. Tiba-tiba pulang, papa langsung pestain. Ceritanya gimana ini? Lalu papanya bilang, anakku. Nah, waktu papanya bilang anakku, itu dipakai kata-kata di bahasa Yunani teknon. Teknon. Sikapnya seperti anak-anak. Selalu nuntut, demand. Berdasarkan apa? Perbuatannya. Dia bilang, loh, saya sudah melakukan ini loh. Saya sudah menjaga peliharaan papa. Saya sudah menjaga kambing domba papa. Saya sudah A, saya sudah B, saya sudah C, saya sudah D. Bapaknya bilang, teknon, anak. Nah, bapaknya enggak pernah sebut uhios. Padahal di Lukas 15 ayat pertama, Yesus mengawali dengan kata-kata apa? Ada seorang ayah yang punya 2 anak. Kata anak di situ ditulis dengan uhios. Yesus bilang ada seorang anak, ayah yang punya 2 uhios. Tapi waktu yang satu, hidupnya bergantung dengan perbuatannya. Dia merasa kebaikan bapaknya itu ditentukan dari usahanya. Bapaknya bilang, anak-anak, teknon. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tempat ini tidak ada seorang pun yang anak-anak. Semuanya uhios, amin. Ya. Uhios itu anak yang sudah dewasa. Dewasa artinya apa? Ya, misalnya kita punya kendaraan motor, mobil. Anak kita sudah beranjak dewasa, kita lihat dia sudah layak pakai motor. Kita akan apa? Kita berikan apa yang kita miliki kepada dia. Pakai nak motornya, pakai nak mobilnya. Ya. Semua, bahkan semakin dewasa kita serahkan bisnis kita. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara hidup dipimpin roh Allah, kita disebut uhios. Anak-anak yang dewasa, sehingga kita mewarisi, memiliki apa yang Bapak punya, itu juga punya kita. Amin. Haleluya. Semua yang Bapak punya itu milik kita. Anda tinggal menikmatinya. Tapi kalau Anda sama Tuhan berdoanya gini, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini? Kenapa aku gak bisa diberkati? Saya sudah kurang apa? Saya sudah baca Alkitab. Saya sudah ke gereja, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, saya sudah melakukan kebaikan. Bapak lihat apa? Waduh, ini saya cah cilik. Ini saya anak-anak, enggak bisa jadi ahli waris. Enggak bisa mewarisi hartanya, masih perlu diawasi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, hari ini semua kita tidak lagi teknon atau nepios, tapi kita adalah uhios. Amin. Tapi sekalipun Anda masih teknon, Alkitab menggunakan, kita bisa juga disebut teknon waktu belum percaya Yesus. Tapi tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus, ya, disebut nepios lagi. Ya. Karena nepios itu hanya sebutan untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Perjanjian Lama. Orang-orang yang hidup di bawah Perjanjian Lama, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, dia disebut nepios. Bayi itu enggak bisa menikmati kekayaan orang tuanya. Betul? Ada bayi yang kita kasih motor? Enggak ada. Tapi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita disebut uhios, anak yang sudah dewasa. Dan saatnya kita mewarisi apa yang Bapak punya menjadi punya kita. Amin. Hikmatnya, kekayaannya. Makanya Yesus firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Semua kebutuhanmu.
Katakan bersama-sama, semua kebutuhanku. Kebutuhanku. Semua. Menurut, bukan usaha dan kerja kerasmu, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maksudnya apa? Karena kita sudah uyos. Anda tinggal ambil. Butuh motor, ambil. Butuh mobil, pakai. Butuh uangnya papamu, tinggal ambil. Amin. Karena Anda sudah uyos. Dan orang-orang yang uyos adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang terus mendengarkan kabar baik. Orang-orang yang sudah tidak mau lagi di sini. Maksudnya bukan di kolamnya ya, yang baptisannya. Orang yang enggak mau, saya selalu pakai daerah sini itu kehidupan yang lama. Hukum Taurat. Tapi di sini kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin, jemaat Tuhan. Terakhir saya minta tolong teman-teman pemusik bisa maju ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita buka slide yang tulisannya Anda bukan lagi seorang hamba. Nah, Galatia 4 ayat 1-7 tapi ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, ya, mengacu kepada kata-kata nepios, anak yang di bawah pengawasan. Karena anak yang di bawah pengawasan sama seperti seorang hamba. Makanya Yesus berkata, bagi kita yang telah dipimpin oleh Roh, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Ya, disebut anak ini dengan kata-kata uhios. Kamu adalah uhios. Dan karena kamu adalah uhios, anak dewasa, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Bapak Ibu, saya tutup dengan kisah. Apa yang saya maksud dengan memerintah dan berkuasa? Anda memerintah dan berkuasa karena status kita yang sudah dikembalikan. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita memerintah dan berkuasa atas kehidupan kita. Sama seperti Tuhan hari ini. Demikianlah Anda hari ini. Amin. Perhatikan ketika anak bungsu, anak yang sudah rusak ini, dia kembali kepada kasih bapaknya. Dia berpikir dalam pikirannya ketika dia hancur hidupnya. Dia sudah tidak lagi bisa melakukan apapun. Lalu dia teringat, bukankah hamba-hamba di rumah papaku, mereka hidupnya enak, mereka enggak kekurangan. Lalu anak ini memutuskan untuk kembali kepada kasih Bapa. Kembali kepada kasih Bapa. Mendengarkan Injil. Dan waktu dia pulang, bapaknya lihat dari kejauhan. Dan bapaknya lari mengejar anaknya. Dia peluk anaknya. Lalu apa yang terjadi? Bapaknya temani anaknya sampai ke rumah. Sampai di rumah, anak ini ngomong loh, Bapak Ibu, ayah, aku anak yang sudah berdosa, jadikan aku hamba. Ayahnya gak jawab sepatah kata pun. Anda cek di Alkitab, ayahnya gak ngomong sepatah kata pun. Bahkan sampai rumah anaknya ngomong sekali lagi, ayahnya gak ngomong. Bahkan ketika ayahnya ketemu hambanya, ayahnya langsung bilang apa? Tolong siapkan jubah, siapkan cincin, siapkan kasut sepatu, dan buat pesta. Karena anakku yang hilang telah kembali. Amin. Hari ini dengarkanlah Injil setiap saat. Jangan mau lagi hidup di bawah hukum Taurat lagi. Hiduplah di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan lihatlah, Anda akan diperlengkapi oleh Tuhan. Dipenuhi seluruh kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, supaya melalui hidup kita, melalui apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, dunia bisa melihat dan mengenal kita, bahwa kita semua adalah anak, katakan bersama-sama, anak Allah. Amin. Haleluya.